untuk corporate sama opportunity corporate. Ini saya buat sambil berjalan aja, sama saya buat PowerPoint biar apa namanya mudah dicerna. Terus kemudian PowerPoint ini juga sudah ada sama Pak Lukas, nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain. Ini yang pertama, create prospect corporate. Oke, saya next. Nah, untuk create prospect corporate ini, akses yang harus kita lakukan pertama itu CRM, prospek, prospek corporate, kemudian ada di sini namanya menu prospek corporate. Ini seperti yang kemarin saya sampaikan. Sekarang saya masuk ke Odoo. Untuk linknya saya share di grup sini atau di grup itu aja ya Pak Daniel ya? Kenapa? Untuk linknya saya share di sini atau di grup WA aja? Boleh. Enggak, ini share aja Mas bicara, karena ini direkam Mas. Nggak apa-apa, gampang. Oke. Nanti Jadi, kalau mau ditambah lagi di grup, ya mangga gitu. oke. Jadi ini ada link URL-nya ya di sini. Buat login Kodo, saya share di ini ya, di grup aja ya. Ya. Oke, jadi teman-teman bisa langsung login ke buka URL yang bersangkutan yang tadi saya share. Tolong para admin URL-nya ya Lukas dan Komar yang kita kasih amanah ya. URL-nya tolong catat ya, URL-nya ya. Oke, terus kemudian Tapi udah untuk di-share ya tadi di grup ya. Aman, aman sekarang. password untuk user pakai admin dulu sama passwordnya 1234 ya. Seperti ini. Ini kita awal masuk untuk login ke Odoo-nya. Oke. Setelah URL, itunya admin, passwordnya 1234 ya. Ya. Biasanya handicapnya ini sih Mas ya. Setelah itu kalau sudah masuk, mereka biasanya udah pada pinter-pinter tuh Mas. Dan kalau ada masalah tinggal nanya deh sama adminnya ya. Admin Ya. kalau ini nanya ke Mas Wahyu. Tapi kalau mereka mau bertanya langsung ke grup ya, seperti dulu kita punya grup tentang CRM ya, mereka juga harusnya sudah terbiasa bertanya Mas ya. Saya Ya. yakin akan ada 1001 pertanyaan, 1001 kesulitan atau mungkin ini ya. Insya Allah nanti mereka bisa sharing tuh Mas. Oke, lanjut Mas. Oke, saya lanjut ya. Yang pertama itu klik yang sebelah kanan, terus masuk ke mode CRM. Kemudian prospek, di sini ada prospek corporate. Nah, pada saat masuk di form prospek corporate ini, klik aja yang buat sebelah kiri ini, klik buat. Nah, kemudian masukin prospeknya apa? Ini saya buat contoh lead corporate 3 atau A lah. Ini buat teman-teman sales yang mau sekalian nyoba, kan linknya udah ada tuh, sekalian bareng ikutin juga nggak apa-apa. Oke, kemudian di sini ada nama perusahaan, ini tinggal input aja. Jadi sekedar info untuk yang biru ini sifatnya mandatori ya, sekedar review aja. Terus yang untuk yang tidak berwarna biru ini sifatnya opsional, dalam artian bisa diisi dan bisa juga tidak. Nah, ini untuk alamat, ini contoh aja. Kota Berarti Jakarta. kalau saya ngisi ini belum terdeteksi sebagai saya dong, Daniel yang ngisi ya? Belum ya? Nanti terakhir ya waktu kita mau save ya? Iya, ini waktu kita buat belum, masih belum. Nanti udah setelah data di input semua, dilengkapin baru di save, baru dia ke save datanya. Oke, oke, sip. Oke, ini untuk Masuk, isi, save, baru dia nyari nama kita ya, gitu ya? ya, benar. Oke, oke. Nah, ini kode pos. Nah, untuk nama sendiri sebenarnya di sini juga Pak Daniel. Ini ada sales, ini nama sales nih. Oke. Nah, ini otomatis by user yang login karena saya menggunakan admin, jadi ini yang muncul ada administrator. Nah, untuk di sini juga ada tim penjualan. Kenapa dia masuk kategori Depok? Ini saya save dulu sementara ya. Jadi di konfigurasi sini ada penjualan tim. Nah, penjualan tim ini yang dibuat untuk setup grouping atau dalam penjualan tim itu masuk wilayah mana aja. Ini ada Depok. Baik, baik. Contoh, ini saya masukin administrator. Jadi otomatis ketika kita
nama sales ini kita input atau sesuai dengan yang di login, nah nanti tim penjualnya otomatis dua ini otomatis by system. Nah Tim ini penjualan itu yang create user ya Mas ya? iya benar. Ini pada saat ini user yang create di awal. Dan nanti diinfokan ke tim ya? Enggak ya? Oke, sampai di ya nanti diinfokan Pak. Sebenarnya kalau ini untuk sales ketika dia create prospek atau create lead, dia udah input nih form ini, udah lengkapin data semuanya. Nanti kemudian ada nih konversi menjadi peluang lagi nih. Tapi sebelum itu, ketika kita input, lead yang kita input masih ada di sini, dia masih ada di form prospek corporate. Selama dia belum dikonversi menjadi peluang. Nanti ketika kita sudah konversi menjadi peluang, udah masuk ke opportunity corporate, nanti di sini dia bakalan hilang. Tapi selama dia masih seperti ini, dia masih stay di form prospek corporate ini. Baik, berarti anggap aja yang dimaksud prospek itu adalah database ya Mas ya, isi aja yang banyak Mas ya. Iya, input aja, input apa? Input aja yang banyak ya tim ya, input yang banyak. Kalau yang dibilang tadi oleh Mas Wahyu opportunity, kalau nanti satu waktu di situ ada peluang ya Mas ya. Benar, kalau udah dikonversi menjadi peluang, Biar tim tahu ya. Itu dulu basic-basicnya tim ya. Masukin dulu, ini nama-nama corporate masukin yang banyak ya. Nanti baru kita kasih keterangan apakah ini bukan keterangan yang akan kita input, apakah ini ada opportunity ya, apakah ada peluang di situ apa tidak gitu ya. Iya benar. Oke, sampai di sini kira-kira dari sebelum saya lanjut ke konversi menjadi peluang, apakah ada pertanyaan? Kalau untuk field di samping sini sebenarnya sifatnya opsional ya, bisa diisi, bisa tidak untuk email. Ini saya coba kasih contoh. Silakan ya tim ya bertanya ya, terutama yang ini nih key usersnya 4 orang admin ya, silakan ya karena kalian nanti akan menjadi tempat tim bertanya juga gitu loh sebelum ke Pak Wahyu, dan memang Odo kepengennya yang bisa menjawab itu adalah beberapa orang di kita gitu loh, dan dari awal saya sudah bilang sales admin tuh harusnya lebih mengetahui, lebih intens mengetahui dan banyak bertanya ke pihak Odo ya. Nah, begitu. Saya mau nanya Mas. Ya silakan Pak, dengan Pak siapa? Dengan Diki dari Bandung. Ya baik Pak Diki, silakan Pak Diki. Ya mau bertanya, ini kan nanti di input ya di sistem. Nah, apakah ketika kita menginput dengan judul yang sama atau nama prospek yang sama itu akan tersimpan atau menolak? Kalau untuk proses input dia dengan nama yang sama ya. Betul. Nah ini sebenarnya sih dia masih tetap kesimpan Pak. Cuman nanti kan biasanya kalau dari hasil meeting waktu itu sama Pak Alit ya, itu nanti ada staf khusus yang dia ini apa namanya memonitoring data ini nih. Oke. Nanti tinggal dimonitoring sama dia biar dia istilahnya nggak double kan. Tapi ada juga kemungkinan gini, ini kan pada saat di input di awal ya Pak Diki ya. Ya. Nah, nanti bisa aja pada saat dia udah dikonversi menjadi peluang di situ kan nanti ada proses yang namanya kita follow up, proses kita bisa cancel. Nah, nanti di cross check di situ karena ketika kita mau create ini silid jadi data kita, data istilahnya data pribadi dikategorikan masuk data customer kita. Nah, itu nanti diprosesnya di opportunity. Ketika dia sudah dikonversi menjadi peluang. Ini masih di angka awal aja sih. Oke. Ya takutnya gini Mas, jadi ketika mungkin di Bandung contohnya ada 3 sales di mana ya sama-sama menghubungin satu nama tersebut gitu. Jadi supaya ketiganya kalau misalkan udah diinput sama yang tetangga sebelah, oh berarti ini udah sama si itu gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau itu nanti untuk solusinya nanti di opportunity nanti pada saat opportunity nanti ada solusinya di situ. Misalkan yang si sales A dia udah nge-create nih. Nah, udah sampai closing nasi sales B nanti dicek lagi di situ, wah ini ternyata udah di follow up sama si sales A, kira di cancel. Oke, siap, baik Mas, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Diki. Ini sebenarnya untuk langkah awal kita nge-create aja sih, create lead atau create prospect. Yang penting intinya data ini lengkap, terus sedikit penjelasan ya untuk email ini nanti sebenarnya ada fungsinya sih, nanti buat kayak misalkan kita mau email ke siapa, email ke customer, ini nomor teleponnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan user aja. Mau diinput, silakan. Nah, di sini juga ada tombol namanya markup loss. Mas Wahyu, boleh nanya Mas Wahyu? Ya, silakan, Pak. Ya,
Mas Wahyu, maaf, ini saya mau tanya, ini kan kalau ini kan katakan di prospek ini kan nanti di convert ya, jatuh ke opportunity. Nyambung yang pertanyaan tadi dari tim Bandung, kalau misalnya dengan nama customer yang sama, itu bisa berapa lama bisa ketahuan ke detect kalau memang itu adalah prospek dengan nama yang sama gitu sebelum masuk ke opportunity. Karena biasanya kan di opportunity itu ada step-step lagi follow up, biasanya follow up 1, follow up 2, follow up 3 begitu. Nah, takutnya bisa nggak dibuat parameter, misalnya ini customer dengan nama yang sama, katakan dengan nomor telepon yang sama yang diinput, itu mental, jadi istilahnya duplikat. Kalau saya di tempat yang lama dengan CRM yang lama itu mental ya, kalau ada nomor telepon yang sama diinput atau nama yang sama, itu langsung mental, jatuhnya duplikat. Iya, ada yang jadi parameter ya buat Iya, bikin dia mental gitu betul kan. gitu ya. Memang ini waktu itu pernah dibahas juga sih Pak sama Pak Alit waktu itu mengenai data. Biar istilahnya sebenarnya biar nggak kotor aja sih, biar dia nggak double juga. Nah itu memang nanti pada saat kita masuk ke opportunity ya baru saya jelaskan aja ya sekalian ya. Karena ini kan kita masih create awal nih. Sebenarnya gini. Oke, thank you Mas Wahyu. Kalau di create awal misalkan saya buat satu lagi nih. Ini sekalian contoh aja ya, lead. Sekedar menjawab pertanyaan tadi Bapak Diki. Ini misalkan saya create awal namanya lead corporate A. Saya buat lagi, saya di sales B, saya buat lagi satu-satu. Di sini juga dengan nama yang sama, pakai user yang lain. Dia bakalan tetap muncul, cuman perbedaannya nanti, ini saya coba save dulu. Ini saya asal dulu. Nah, dia tetap muncul di sini. Sebenarnya di sini kalau misalkan ada staf khusus buat monitoring data ini, dia bisa proses di sini nih. Untuk proses pencarian data yang sama kan, kayak misalkan di sini ada prospek, kita cari aja di sini. Ini bisa berdasarkan salesperson, bisa berdasarkan prospek. Ini peluang pelanggan contoh. Nah, sebentar pelanggan buatnya prospek. Kreatif sales. Peluang. Nah ini kayak misalkan peluang nih. Jadi kalau misalkan datanya banyak pada saat di grouping peluang nanti dia muncul yang double-double nih kalau misalkan ada nama yang sama. Ini masih di form prospek corporate. Cuman ketika kita input di sini ini belum dikategorikan masuk ke customer kita ya Pak. Ini masih di awal doang nih. Jadi belum bisa dikatakan karena belum bisa dikatakan menjadi peluang lah istilahnya kalau di bahasa tim SAP ya, tim sales ya. Kalau untuk proses input dia masih tetap bisa diinput. Input di create lead awal ini. Oke, sampai di sini. Gimana Pak Diki sama Pak tadi siapa aja? Karena namanya banyak. Mas, maaf. Jadi kalau misalkan yang tadi muncul semuanya, sales yang lain misalkan nggak bisa ngelihat, itu cuma ada data dari kita doang. Iya, nanti di setiap user dia ada datanya di sini nanti bisa di cross check sih. Nah, si data ini tuh sales lain bisa ngelihat nggak Mas? Itu nanti jatuhnya di hak akses sih Pak. Oh, oke. Siap. Paham Mas. Oke. Karena saya menggunakan admin jadi muncul semua, tapi nanti dia tergantung akses masing-masing. Oke. Sekarang saya lanjut lagi. Ini sampai sini saya lanjut ya. Sampai sini udah nangkap semua ya untuk proses create prospek ya. Cukup Mas. Oke, berarti saya lanjut. Nah, ketika kita sudah selesai penginputan data di form prospek ini, nah ini ada konversi menjadi peluang, tinggal kita klik. Kalau memang harus dikonversi, sedangkan untuk markas loss ini kalau misalkan mau di cancel atau dibatalkan ini ya. Oke, saya lanjut aja di ini konversi menjadi peluang. Nah, ketika dia tampil form seperti ini nih, konversi menjadi peluang.
Di sini kan ada namanya pelanggan nih. Kalau penjual sama tim penjual ini dia otomatis. Ini by ya apa namanya sales di sini ini tim penjualnya. Nah, di sini di bawah pilih yang paling bawah nih, tidak hubungkan ke pelanggan. Oke. Sampai di sini terus kemudian klik buat peluang. Nah, ketika klik buat peluang, dia akan muncul sebenarnya di sini juga bisa input langsung, cuman alurnya itu dia masuknya ke sini, opportunity corporate. Klik, dia masuk ke sini dengan status baru. Oke, sampai di sini. Jadi langkah pertama, kita balik lagi, saya review. Yang tadi kita buat dia hilang. Oke, ketika sudah dikonversi menjadi peluang, di sininya hilang, dia masuk ke opportunity corporate dengan status baru. Nah, sekarang sekedar review aja nih belakang. Kalau misalkan saya klik mark as loss ini, maka dia gagal. Oke. Dia hilang juga. Ini sebenarnya tinggal di checklist ini, dia muncul. Jadi di sini nanti buat kebutuhan user nanti ini bisa sambil berjalan buat dipelajarin ya apa namanya penyaring sama di kelompok menurut ini. Sekarang saya lanjut di opportunity corporate. Nah, di sini sebenarnya ketika dia masuk ke status baru nanti rekan-rekan ya tinggal di drag aja nih. Bisa digeser, ini ditekan kursornya, di drag ke sini nih buat follow up. Nanti dia terupdate jadi statusnya terkualifikasi. Nah, kemudian ini bisa diklik, kita klik ke dalam. Di sini pelanggannya masih kosong nih. Nanti nama leadnya kita input di dalam, cuman ada satu lagi, ini misalkan lead corporate saya masukin nih. Saya input. Ini klik buat ya, jangan buat dan ubah tapi buat. Nah, otomatis dia udah terbentuk nih, udah ke-create. Terus kemudian di save. Kalau datanya sudah valid ya, di save aja. Nah, kemudian di sini ada berhasil sama gagal. Ini tergantung progresnya. Jadi tinggal dari user kalau memang dia berhasil, dikatakan closing bisa diklik berhasil. Kalau memang dia gagal, nanti ada reason seperti ini alasannya apa. Di sini muncul terlalu mahal atau di sini cuma ada 3 keterangan ya. Kalau memang mau ditambahkan nanti bisa ditambahkan lagi di bawah. Oke. Sampai di sini saya balik lagi dulu ya sebelum saya lanjut. Ini katakanlah terkualifikasi statusnya. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Di sini form opportunity corporate. Kalau saya scroll ke bawah, di sini ada namanya jadwal aktivitas. Nah, di sini jadwal aktivitas diklik, dia muncul. Bisa juga kalau misalkan user mau input dari sini juga bisa nih. Diklik aja tanda jam ini. Tinggal diklik terus bawahnya ada jadwal aktivitas. Dia ngelink ke form yang sama. Ini kalau memang ada aktivitas yang harus diinput. Oke. Ini misalkan saya kasih contoh. Meeting, ini ringkasan, ini kasih keterangan aja misalkan. Meeting. Nah, ini apa namanya take note ya. Oke, misalkan ada catatan yang harus disampaikan bisa diinput di sini. Ini saya buat contoh aja. Oke, nah di sini tinggal klik jadwal. Kalau tandai sebagai selesai ini kalau misalkan prosesnya udah selesai. Nah, ini saya klik jadwal. Nanti warnanya berubah jadi orange seperti ini. Ini berarti menandakan ada aktivitas yang diinput di sini. Jadi bisa diinput dari sini, bisa juga diinput dari dalam. Dari sini. Ini untuk aktivitasnya. Dan untuk aktivitas banyak ya, ada beberapa pilihan. Untuk jenis-jenisnya di sini ada banyak. Kalau saya klik cari lebih ini semua muncul di sini. Jadi tinggal dipilih aja sesuai aktivitas yang diinginkan. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Dari tim sales, dari tim admin, boleh kalau mau bertanya. Nah, sekarang sebentar ada chat, mungkin ada yang bertanya kali ya di chat ya. Halo rekan-rekan, saya lanjut berarti ya. Kalau memang lanjut, tolong ini ya, tolong feedback ya. Jadi biar saya lanjutin lagi. Tadi udah sampai penginputan jadwal aktivitas. Nah sekarang kalau misalkan udah diinput transaksi aktivitas semuanya, nah kalau terus kemudian biasanya admin ya, sales admin itu di field pelanggan ini dia udah ngelengkapin data, saya klik. Nah di sini dia klik something. Nah nanti tolong di setup yang namanya tab of counter ini dibuat kredit. Ini wajib nih karena ini nanti berhubungan sama proses generate komisi sales corporate. Oke, kalau nggak diisi nanti pada saat generate dia nggak bisa. Kemudian di sini ada return commission. Nah, return commission ini juga kemarin sudah dijelaskan juga ke tim sales admin. Nah, ini nanti di input. Ini misalkan diskonnya berapa persen, RC-nya berapa, fee-nya berapa. Nah, untuk start date sama end date-nya ini 6 bulan. Ini saya ambil Juni, saya ambil contoh. Ini cara setupnya aja ya. Nanti untuk proses generate-nya mungkin sesinya beda. Ini hanya cara penginputan apa namanya return commission nanti di setup di sini. Tinggal di save. Oke, yang perlu diperhatikan yang ini ya. Tab of counter, kredit sama return commission. Oke, ini saya balik lagi, saya flashback ke belakang. Sekarang saya asumsikan lead ini berhasil. Tinggal saya klik aja berhasil. Sebenarnya bisa diklik dari sini, bisa juga di drag seperti ini. Ini bisa di drag juga seperti ini. Jadi statusnya di FRP, closing 1. Oke, kalau begini berarti tandanya bahwa si lead corporate A ini sudah closing. Terus kemudian saya balik ke PPT ya, perpoinan tadi. Ini conversion rate peluang. Nanti ini apa Lukas juga sudah pegang, nanti tinggal di share aja ke teman-teman. Prosesnya juga ada semua di sini yang sudah dijelaskan. Follow up. Ini saya sudah terangkan semua di yang tadi barusan. Oke. Nah, untuk rekan-rekan sales yang menggunakan Bull CRM, nah dia prosesnya hanya sampai di sini nih. Create prospect corporate, dikonversi menjadi peluang, kemudian dia masuk ke opportunity corporate. Nanti dia tampil status baru di sini, nanti tinggal di drag. Terus kemudian follow up itu kayak misalkan mau input jadwal aktivitas, nanti tinggal dilengkapin apa namanya jenis aktivitasnya apa. Kalau sudah selesai tinggal klik berhasil. Atau bisa juga digeser. Kalau digeser dia langsung otomatis. Oke, halo, bisa ini apa namanya feedback apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke mobile apps? Dari rekan-rekan sales atau dari admin? Lanjut, Mas. Oke, lanjut ya karena ini. Nah, sekarang ini udah selesai nih proses caranya seperti ini aja nih. Jadi mungkin dari tim admin ya atau mungkin dari tim sales gantian searching satu orang aja perwakilan ngejalanin proses yang tadi saya terangkan. Siapa tahu ada yang miss atau gimana nanti bisa saya apa infokan. Lukas. Tadi untuk user
sama password sudah saya share tadi ya. Link juga di grup ada. Dari tim Pak Lukas atau tim admin, apakah ada yang mau nyoba? Nggak apa-apa, ini aja, share aja, coba login, coba create prospek, terus sampai konversi menjadi peluang. Minimal coba sekali ngejalanin alurnya aja sih. Dari tim sales, Mas Wahyu, ya Mas, gimana Pak? Pak Diki? mungkin boleh ini sekali lagi Mas, maksudnya masukin satu data sekali lagi sampai akhir itu Mas. Oke, saya ulang lagi ya. Sekali lagi supaya makin matang nih. Oke, ini kelihatan ya share screen-nya ya. Kelihatan Mas. Oke, pertama saya flashback dari awal masuk ke ini. Kan biasanya kalau kita masuk awal dia nggak muncul nih menu-menunya, klik aja yang atas tanda kotak-kotak di atas ini, ke sebelah kiri pojok. Nah, klik CRM. Setelah masuk, nah di sini ada prospek corporate. Nah, tinggal klik buat. Nah, ini ada PT Sumber Mas Autorindo, ini pasti mungkin dari tim ada yang buat ya. Ini nggak apa-apa, ini contohnya juga sudah bisa. Nah, ini saya nggak kotak-atik, saya buat satu yang baru. Ini contoh ya, saya buat satu, PT Lead 1. Ini alamat, jalannya di input. Kota. Oke, ini sebenarnya opsional ya, nanti kalau mau dilengkapin datanya tinggal input, disesuaikan aja. Nah, ini untuk situs web. Bahasa by default bisa pilih bahasa Indonesia. Ini sales sama tim penjualan ini otomatis ya. Sales tergantung user yang login, tim penjualan tergantung konfigurasi penjualan tim yang ada di sini. Oke, di sini ada email, ada posisi kerja misalkan sales, ada nomor telepon. Nah, kalau misalkan sudah selesai input ini di save, kemudian klik konversi menjadi peluang. Di sini kalau misalkan dia muncul banyak kayak gini, ini kan gabung dengan peluang yang sudah ada. Kalau misalkan yang baru, tinggal klik balik konversi menjadi peluang. Terus pilih yang bawah lagi, tidak berhubungan ke pelanggan. Terus buat peluang. Nah, ketika buat peluang, dia masuk ke opportunity corporate ya. Penjualan, opportunity corporate. Saya klik. Nah, dia masuk dengan status baru. Oke. Nah, ketika dia masuk dengan status baru ini, di sini belum ada pelanggannya nih. Masih kosong. Nanti ini ada proses follow up dulu, kalau sudah dipastikan dia join, baru create di sini nama customer-nya atau nama pelanggannya. Oke, di sini juga sebenarnya ada perkiraan penutupan, ini opsional ya, disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kemudian saya save. Nah, setelah saya save, ini saya lanjut nih, saya proses nih. Saya kategorikan terkualifikasi. Saya klik, baru saya input pelanggannya di sini. Sebenarnya untuk create ini alurnya itu pada saat dia closing baru diinput sih. Cuman mau diinput di sini pun yang penting sudah dipastikan dulu nih dia sudah join. Baru diinput aja di pelanggan. Klik buat, tinggal save. Oke. Nah, untuk jadwal aktivitas
bisa melalui form di dalam, form opportunity corporate, tinggal klik jadwal aktivitas. Ini jenis aktivitasnya tinggal dipilih. Misalkan ini training. Oke, saya klik jadwal. Nah, saya balik lagi. Warnanya hijau. Warnanya orange, terus fatality ini sudah ya. Nah, sekarang udah sampai di sini untuk service admin. Ini kan statusnya di sini baru dan terupdate ya, terkualifikasi. Tinggal klik PT klik satu ini. Nah, klik sunting di atas. Tab of counternya ini wajib diperhatikan karena ini berhubungan sama generate komisi corporate. Ini kredit. Kemudian return commission juga diinput. Ini klik buat aja. Ini tanggal sebenarnya tanggal sistem ya, sesuai sistem date. Ini fee-nya. Nah, start date-nya Juni sampai Desember, ambil 6 bulan. Oke, ini saya balik. Nah, setelah proses penginputan selesai, sebenarnya ini bisa diklik nih, kalau berhasil dari sini bisa, yang di drag juga bisa. Sekarang saya coba contohkan, misalkan saya klik berhasil di sini. Saya balik lagi. Nah, dia bakal terupdate di sini, berhasil. Nah, terus kemudian nih, ada yang masih orange-orange nih, saya klik jadwal aktivitas. Bentar. Nah, ini yang tadi saya buat, saya klik tandai sebagai selesai. Kalau saya klik tandai sebagai selesai, dia berkurang. Ini satu lagi nih, saya coba saya klik, katakanlah aktivitasnya sudah selesai ya. Klik tandai sebagai selesai. Dihilang lagi kembali normal, jadi putih. Terus ini juga selesai. Normal lagi. Jadi nanti warna itu yang jadi pembeda. Misalkan yang lagi diproses, tanggal yang misalkan tanggal ke depan nanti dia warnanya kayak gimana. Kalau misalkan dia udah ngelewatin dia warnanya merah. Kalau di PowerPoint di sini, ini berikut adalah tampilan dashboard jika ada entry jadwal aktivitas dengan keterangan ada warna hijau, batas waktu lebih dari tanggal sistem. Kalau warna kuning, batas waktu sesuai dengan sistem date, sedangkan warna merah, batas waktu sudah melewati sistem date. Nanti dia akan ngikutin update warna di sini grafiknya. Oke, sampai di sini. Tadi yang nyoba itu ini PT Usaha Jaya, sudah ada yang nyoba. Ini sumber Mas Autorino juga sudah ada yang nyoba Jakarta. Pak Wahyu, ya, boleh, saya barusan, saya Mbak Linda, tim Salim 2. Saya barusan coba input, masukin nama PT Usaha Jaya. Coba dibantu apakah sudah berhasil? PT apa? PT Usaha Jaya. Usaha Jaya, sebentar ya. Kalau di prospek corporate belum ada, saya coba cek di opportunity-nya ya. Ada sudah berhasil. Ini Ibu sudah konversi menjadi peluang ya? Iya. Ya, benar. Dia sudah masuk. Oke, udah bisa ya. PT Usaha Jaya ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah input kayak gini nih, ini PT Usaha Jaya, saya buka yang punya Ibu yang tadi. Nah, nanti tinggal di setup nih konfigurasi. PT Usaha Jaya, tab of counternya kredit, sama return commission-nya di input. Ini wajib tim ya, yang sales admin buat setup atau input RC ini. Pak Wahyu, Ya. sorry, return komisinya diisi dengan apa? Jadi return commission ini kan ada tanggal nih, ada diskon, RC sama fee. Oke. Kalau misalnya saya kan nawarinnya sudah dari bulan Agustus, belum ada harga baru. Nah, saya masukin harga lama, gimana keterangannya? Harganya ini maksudnya harga apa nih? Diskon atau apa nih? Dia harga publish Agustus 2021 misalnya.
Karena saya udah nawarinnya udah lama dari bulan Agustus. Nah, ternyata ada harga baru di 2022. Sementara kliennya mau pakai harga yang lama yang telah saya ajukan. Gimana Pak solusinya? Kalau untuk menggunakan harga yang lama, sebenarnya gini dulu, konsepnya return commission ini kan nanti dia berhubungannya sama ketika kita generate ya, untuk perhitungan komisi. Nah, ini nanti bisa di-setup aja sih untuk tanggal start date ya, bisa dimundurin ke belakangan sesuai dengan bulan yang apa namanya, bulan yang kelewat itu, yang tanggal lama itu. Oh gitu. Jadi kan start date end date ini kan dia buat nge-generate. Misalkan saya buat dari Juni sampai Desember, nah transaksi dari Juni sampai Desember 6 bulan ini nih, dia bakal ngebaca. Oke Pak. Di PPT juga ada sini, jika apa, sebentar tadi. Oke, nah tanggal berhasil EXI maksimal end date-nya 6 bulan dari sistem red for sistem akan generate komisi salah. Nah ini juga ada ya di PPT, nanti tinggal minta sama Pak Lukas kalau memang butuh. Pak Wahyu mau tanya lagi, kalau misalnya saya sudah input contohnya tadi PT Usaha Jaya, itu kan prospek saya, tiba-tiba ada tim sales Jakarta lain yang memfollow up, tapi kan kita sama-sama saling tidak tahu. Bagaimana Pak untuk mengatur ini prospeknya Linda atau prospeknya Panji gitu? Jadi gini, kenapa? Jadi saya jelasin sebentar ya. Ketika saya buat prospek di sini, misalkan ABC Shop nih, ini mungkin dari tim sales ada yang saya klik konversi menjadi peluang. Oke. Ini kan tadi awalnya pada saat sebelum diupdate awalnya ini pilihnya yang atas nih buat pelanggan baru. Cuma kalau buat pelanggan baru dia otomatis terupdate di opportunity corporate-nya. Jadi solusi yang kemarin kita meeting, pilihlah tidak dihubungkan ke pelanggan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencegah yang duplikat atau double tadi. Jadi ketika buat peluang di sini, di penjualan opportunity corporate, ABC Shop, ini belum ada nih nama pelanggan tadi. Nah, jadi nanti ada infonya sih ya, nanti ada staf khusus yang monitoring datanya nih. Misalkan ada yang duplikat, dia ambil aja siapa yang sudah ini nih, sudah apa namanya, sudah input. Nanti dia input create data di sini nih, create data pelangganan nih. Kayak gitu. Jadi dimonitoring semua di apa, opportunity corporate. Nah, sebenarnya sih di sini juga bisa difilter ya. Misalkan ini kalau di Odo, ini baik tampilan dashboard, bisa diklik yang tanda ini jadi list nih. Nah, ini terus kemudian dikelompokkan menurut misalkan tadi itu nah, jadi yang double-double dia bisa kelihatan di sini nanti. Dengan status sebenarnya tinggal kita main di sini aja, ada yang berhasil, ada yang gagal, tinggal kita sesuaikan. Intinya sih ketika dia apa namanya nginput data atau misalkan dia buat prospek, misalkan sales A, sales B, dia nginput perusahaan yang sama, memang di form di awal ini masih ada, cuman di opportunity-nya tadi di sini dia masih kosong pelanggannya. Nah, ketika staff yang di apa namanya disampaikan Pak kemarin, saya belum tahu juga untuk staff khususnya itu siapa. Ketika dia monitoring data customer ini, nanti dialah yang ngeklik datanya di sini. Kayak gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya biar datanya nggak kotor atau nggak double. Oh gitu, berarti harus ada tim admin sales yang menentukan ya. Ini kelanjutannya dengan misalnya dengan Linda atau dengan Panji. Nah, untuk harga yang ditawarkan boleh nggak sih ditambahin di Odo-nya itu keterangan ini menggunakan harga mana? Karena kan harga di SAP itu bervariasi, ada yang menggunakan harga publish 2021, ada yang menggunakan harga Agustus 2022 gitu. Contohnya misalnya saya menawarkan sejak Agustus menawarkan dengan harga tahun lalu. Nah, Mas Panji di bulan awal Oktober ini baru menawarkan ke perusahaan itu, tapi menggunakan harga yang baru. Nah, gitu. Takutnya ada miss aja kalau nggak ada keterangan ini menggunakan harga yang mana, diskonnya berapa, nanti kan biar ketahuan gitu. Oke, sebenarnya di sini ada catatannya sih, Bu.
Ini bisa kita buat tag note harga lama. Oh gitu. Ada catatan internal. Jadi catatan ini sebenarnya buat informasi ya. Ini apa namanya, informasi ke user, komunikasi, kita bisa menggunakan ini sih. Atau bisa juga kirim pesan. Ini kan banyak nih fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Tapi bagusnya kalau buat di opportunity, catatan internal juga bisa dipakai sebenarnya. Kalau misalkan di form prospek kita pakai di sini, kayaknya di sini juga ada catatan internal, tapi kan dia kan belum dikonversi menjadi peluang, jadi belum bisa apa, istilahnya ruang lingkupnya kecil gitu ya buat kita mau mastiin ya. Jadi mungkin bisa diinput di sini Bu keterangannya. Jadi untuk customer atau pelanggan ini dia menggunakan harga lama nih, nanti bisa kita lihat di sini. Tinggal dikasih not aja keterangan di sini kan. Misalkan pelanggan ini menggunakan harga bulan Agustus. Oke, Ini dengan Pak Wahyu, terima kasih penjelasannya. Oke, ini dengan Ibu Linda ya? Iya Pak, saya dengan Linda. Oke, baik Bu Linda. Bagian ini juga, sales admin juga. Kan Pak, saya anaknya Mbak Fitri. Oke, ini terus tadi ini PT ABC Shop ini tadi buat mungkin ada yang nyoba. Ini PT Usaha Jaya yang Ibu input sudah ada. Ini juga ada juga motor Dadi ya, baru di input juga. Ini juga sudah. Sebenarnya nanti di grouping ini nanti teman-teman juga bisa apa namanya, bisa digunakan ya buat kebutuhan. Misalkan tim penjual, dia masuk tim penjualnya kategori mana nih? Penjualnya siapa? Ini admin. Terus tim penjual Depok. Jadi bisa dipakai buat apa namanya, buat kebutuhan nanti Jakarta, Jember, Kota Jakarta Timur, Bandung. Nah ini bisa digunakan nih buat membantu nyari data. Ini juga ada filter, misalkan yang berhasil, yang gagal bisa dicek. Yang gagal berapa, tinggal di checklist, nanti kelihatan yang gagalnya semua di sini. Yang berhasil berapa, tinggal di checklist, nanti kelihatan nih. Berhasilnya berapa. Oke. Jadi yang saya ulangin lagi untuk prospek CRM, untuk sales tadi ya CRM, prospek corporate, ini nanti tinggal rekan-rekan input, ini udah banyak yang sudah nyoba, udah berhasil. Terus ketika dikonversi menjadi peluang, dia ada di sini opportunity corporate. Dia juga sebenarnya ada juga di saluran khusus sama aja. Oke, terus untuk jadwal aktivitas tadi sudah diinput ya. Kalau sudah selesai itu di sini ada aktivitas. Nah, list dia muncul di sini. Ini aktivitas yang kita input tadi, dia bakalan tampil di sini semua di pipeline sini, pipeline aktivitas. Meeting progress lead, contoh tadi lead corporate 2, ini tes. Jadi bisa dilihat di laporan aktivitas. Untuk mau melihat aktivitas apa aja yang sudah sudah ada progresnya atau sudah dilakukan. Oke, ini opportunity. Sampai di sini aja sih untuk prosesnya ya. Mas Wahyu nanya, Rozi, sales, Ya. untuk leads lalu dikonversi menjadi opportunity. Setelah di opportunity itu berapa lama si leads tersebut bisa diproses ya? Misalkan ada tenggang waktunya, karena kalau misalkan terlalu lama di opportunity dan nggak ada yang bisa prospek lagi perusahaan tersebut, saya rasa agak sia-sia juga ya kalau misalkan dari sales lain ada yang mau follow up, karena didiamkan saja di kolom opportunity tersebut. Itu berapa lama ya tersimpan? Kalau misalkan sudah di follow up,
tapi ternyata memang enggak closing, maka setelah berapa bulan itu bisa menjadi close loss. Gitu sih maksudnya. Itu kalau jangkanya 6 bulan sih. Kalau di flow desainnya itu saya ingatnya 6 bulan sih, Pak. 6 bulan ya? Kurang lebih 6 bulan atau 60 hari, Pak. Tapi intinya sih kalau misalkan dia di sini, ini kan pertanyaan bawah maksudnya kalau lama di follow up tapi nggak ini Iya, kan, nggak closing. nggak closing Dan ini. sales lain nggak bisa follow up. Oke, iya. Kalau misalkan gitu sih sebenarnya kan bisa di cancel ya, gagal gitu ya. Nah, itu kan yang bisa cancel kan dari si sales yang bikin opportunity tersebut, Mas. Iya, Nah, kalau dia nggak mencet-mencet gagal, maksudnya dia lupa gitu, nggak. iya, didiamkan gagal ya. gitu, Mas. Selama di opportunity tersebut nggak diapa-apain. Jadi leads-nya sayang sih. Iya, untuk itu sih memang saya belum nyoba ya. Kalau misalkan saya tinggal 6 bulan, terus otomatis cuma saya ingatnya 6 bulan. Nanti kalau misalkan saya cross check dulu lah apakah dia otomatis atau enggak, karena itu enggak. Misalkan nggak apa-apa 6 bulan, tapi itu harus ada activity. Kalau misalkan nggak ada activity-nya, maka itu dianggap close loss selama 3 bulan misalkan. Misalkan nggak ada activity sama sekali, nggak di follow up sama sekali, dan nggak ada di sistem gitu. Jadi ada cut off time-nya sih. Iya, paling untuk monitoringnya bisa dilihat. Kalau yang tadi Bapak bilang activity, nanti di sini warnanya merah nih, Pak. Nanti tinggal dilihat aja. Warna merah itu yang diklik terus di cancel. Tapi ada masa tenggangnya? Ada masa tenggang. Ini saya kasih contoh ya, satu. Sebentar. Ini misalkan PT DSJD ini nih. Atau tadi yang punya Ibu dah, PT usaha aja ya. Ini saya buat jadwal aktivitas. Ini katakanlah dia lama ya. Visit list. Ini tanggalnya saya mundurin dia. Nah, kita asumsikan udah lewat ya tanggal jatuh tempo. Karena Juli. Saya buat jadwal. Nah, nanti ada merah seperti ini nih, Pak. Kelihatan nih. Overdue. Jadi sebenarnya kalau usernya dia merhatiin prospeknya dia ngeliat wah ini ada yang merah, ini apa nih, tinggal dibuka sama dia, kalau mau di cancel tinggal cancel, tinggal diklik gagal aja. Oke, Mas, kalau itu kan idealnya kalau dicek sama si sales tersebut, kalau misalkan didiamkan gitu Mas, ada cut off time enggak ya? Kalau didiamkan, kalau saya belum pernah nyoba selama dia main sistem selama 6 bulan nih soalnya Pak. Tapi kayaknya dia nggak update otomatis ya, Bapak maunya update otomatis kan? Betul, jadi kan memang jadi sayang juga sih leads-nya kalau misalkan ada sama gitu leads-nya, tapi nggak di follow up sama si sales yang pertama kali input gitu. Didiamkan saja, sedangkan si sales yang kedua ini mau follow up nggak bisa karena nggak bisa masuk ke sistem. Oke. Nah, nanti kita ada grup yang nanti saya update untuk itu, karena baik, untuk nyoba jangka waktu kan saya harus nunggu 6 bulan baru melihat, tapi kalau ngikutin sistem lihat ya. Untuk sementara solusinya paling monitoring di grafiknya aja ini nih. Baik, satu lagi Mas, kalau misalkan identifikasi dari si opportunity yang double ya. Nah, identifikasi dari admin sales itu berdasarkan apa kan? Apakah yang pertama kali input ke dalam sistem atau apa ya? Kalau identifikasi sebenarnya kalau untuk opportunity corporate, saya balik lagi ke awal sini. Karena kan tadi kan ada PIC yang menentukan mana yang boleh dihapus. Nah, penentuan itu atau pengidentifikasiannya itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan sales yang pertama kali input atau seperti apa? Sebenarnya ada juga yang namanya ID sih, ID pelanggan. ID pelanggan juga bisa. Cuman kalau misalkan kita ngomongin tampilan opportunity corporate di sini, ini kita lihat kondisinya dulu. Kalau misalkan dia masih baru atau dia dalam proses follow up dengan data pelanggan yang sama, di sini di form prospeknya ini apakah si sales admin sudah nge-create atau belum, kayak gitu. Kalau misalkan dia sudah create lagi nih, create misalkan PMP Candi nih, udah terlanjur sama si sales A. Nah ini seharusnya si user yang monitoring ini dia yang melihat nih, PMP Candi ini sudah diproses sama si sales A, berarti dia nggak perlu create data baru lagi di sini biar nggak double. Jadi memang sengaja di pelanggan ini ketika dia baru dikosongkan. Tujuannya buat apa? Menghindari data double atau data kotor-kotor tadi itu. Iya, itu. Oke, baik, terima kasih.
Ya, sama-sama Pak. Oke. Sore Mas Wahyu, Ya, saya Bu. Lia dari admin. Mau nanya Mas, kalau misalnya tadi yang komisi, itu yang ngisi si salesnya atau gimana ya? Return commission ya. Heeh. Nah, kalau return commission ini seingat saya kita waktu di SAP ya, waktu saya sama Bu Sumi ke SAP ini kan saya terangkan ke tim admin sales ya. Iya, waktu Ah, itu kan saya bilang kalau untuk yang apa namanya yang mengerjakan komisi itu kan Mbak Nai ya sebenarnya. Nah, itu nanti gimana Oh, kalau memang dari pengisiannya itu tetap di Mbak Nai atau dari tim salesnya sendiri nih di kita gitu. Nah, kalau gini sebenarnya kalau memang di tim Mbak Nda ini tergantung SOP-nya si tim Ibu nih SAP nih, siapa yang mau nginput data ini nih. Kalau memang dari Bu Nda juga udah nangkap sih udah. Nah, iya, waktu itu kan juga pas apa namanya meeting sebelumnya itu Bu Sumi juga nanya kan ya masalah SOP di kita. Nah, di kita itu kan skemanya ada beda tuh Mas, masalah komisi. Misalnya di kita ada kalau dia pakai harganya 2019 atau 2021 itu kan komisinya masing-masing beda. Nah, kenapa nggak ditampilin aja gitu loh di sini langsung. Jadi nanti suatu saat kalau misalnya dari sales yang ngisi, jadi kita tinggal bisa milih gitu kalau misalnya dia pakai harganya yang 2019 otomatis misalnya harganya publish kan itu otomatis komisinya 3% gitu loh. Sebenarnya bisa aja, cuman kalau memang datanya data-data lampau kan harus diimpor dulu kan ke sini kan. Ya, soalnya waktu itu saya juga udah pernah ngirim sih ke Bu Sumi mengenai komisi ini gitu. Oke, nanti ini saya coba komunikasikan ke Bu Sumi ya. Soalnya Ya, soalnya kan kalau di SAP itu apa sih maksudnya macam-macam sih dari segi harga, dari segi diskon itu komisinya beda-beda gitu. tapi datanya udah dikirim. Udah sempat saya kirim waktu itu pas yang Bu Sumi meeting di Bima Sena tuh di tempat CS sama Mbak Nai langsung itu juga udah dikirim gitu. Oke, nanti saya coba cross check. Cuman intinya yang penting tim tahu dulu nih proses penggunaannya dulu nih. Kalau masalah data ini kan nanti kita bisa bisa sesuaikan ya. Kalau memang datanya belum ada, tinggal kita input. Terus untuk yang punya akses input RC ini memang kemarin komunikasinya ke Bunei. Iya. Benar itu, saya juga ingat waktu itu ke Bunei, saya juga sempat minta data sama beliau terkait RC. Cuma belum ada fallback. Nanti ini tinggal SOP-nya aja sih kalau Mas, bagian. boleh saya nanya gantian? Boleh. Kalau yang kata diskon ini, misalkan harga khusus itu masuknya di mana tuh nanti? Harga khusus. Misalkan kayak klien saya kan ada yang harganya khusus nih. Misalkan Jabodetabeknya harganya 5.000 tapi diskon yang lainnya misalkan 15% gitu. Nah, nanti di sistemnya gimana tuh pas penarikan datanya dari invoice kan berarti kan ini kan terhubung sama invoice juga kan? Benar. Sistem ini kan. Jadi sebenarnya untuk return commission ini kan dasar untuk perhitungan nanti ya. Diskonnya berapa, RC-nya berapa. Kalau misalkan Ibu nanya penginputannya di mana, pasti tetap kita setupnya di sini, Bu. Untuk form namanya RC return commission pasti ke form yang di sini inputnya, tinggal disesuaikan aja diskonnya berapa, RC-nya berapa, dan fee-nya berapa. Nanti kalau misalkan harganya khusus, tulisnya tetap di diskon gitu maksudnya atau gimana? Saya nggak ngerti nih. Sebentar, harga khusus yang dimaksud Ibu, apakah skenario-nya sama seperti ini atau beda? Harganya Beda, harga Mas. khusus. Harganya diskonnya bervariasi maksudnya. Satu pelanggan bisa. Satu perusahaan harganya misalkan ada 3 harga atau 4 harga gitu. Tapi beda-beda bulan. Beda-beda harga Mas, satu akun misalkan satu pelanggan nih Visionet, tapi dari Visionet itu ada 3 akun. Nah, 3 akun itu harganya beda-beda. Misalkan yang Project Thermal harganya misalkan flat Pulau Jawa 10.000, Pulau Sumatera kan ada yang harga flat itu kayak model bank. Terus ada lagi yang diskonnya 5%, ada lagi yang diskonnya 10 gitu. Itu gimana tuh nanti? Yang untuk harga khususnya aja sih, kalau diskon kan tinggal masukin di sini nih, diskon 10%. Nah, kalau yang kata harga khususnya saya masukinnya apa tuh berarti? Sebenarnya kalau untuk return commission ini kan bisa kita juga buat menambahkan di bawah nih. Kita bisa nambah beberapa data lagi, misalkan harga khusus di bawahnya berapa persen, 16 katakanlah, atau 10%. Ini kan kita bisa buat beberapa
apa namanya, beberapa RC ya. Punya 15. Cuma nanti yang jadi penentuannya ketika ini start date sama end date-nya ini nih. Kalau Bukan misalkan RC Mas, harga, lebih ke harga sih, nggak ngomongin RC nih, kita ngomongin harga. oh, Misalnya harganya Bukan itu diskon, campur Pak, tapi air udara, harga. tabur udara, Bukan, tapi bukan diskon. harganya beda-beda, harga khusus masuknya. berarti dia nggak masuk ke RC ya? Enggak. Jadi kita tulis di diskonnya gimana? Sebentar, kalau untuk harga khusus itu mungkin saya cross check dulu ya Bu ya, karena ini kita ngomongin form yang ada dulu nih, karena untuk harga harus kita Ya udah, insert oke, produk lagi. oke, makasih. Pernah didiskus juga kah untuk masalah harga khusus ini? Saya baru dengar dari Ibu ada harga khusus. Pak Wahyu mau tanya lagi. Berarti ini tuh nanti kami input untuk untuk klien yang existing dan juga prospek ya, atau hanya prospek saja? Sebenarnya kan ada create prospek ini kan untuk kita create lead di awal, ya kan? Ini untuk create lead. Kemudian kalau misalkan sudah dikonversi menjadi flow ini kan by otomatis ketika dikonversi dia ngeling langsung ke sini sih Bu. Saya pikir ini hanya untuk prospek aja, Pak. Kalau untuk yang existing, kan itu datanya sudah ada di courses ya. Mungkin admin punya database-nya semua gitu. Nah, ini untuk yang prospek-prospek aja gitu. Iya, ini untuk prospek aja sih, Bu. Oke, Pak. Ini udah mau jam 3 ini ngejar waktu buat mobile apps nih. Takutnya nggak keburu untuk mobile apps-nya. Yang penting untuk caranya rekan-rekan sudah bisa ya untuk mulai dari create prospek sampai closing ya. Untuk jadwal aktivitas tadi juga sudah, ini juga ada beberapa contoh yang sudah diinput sama rekan-rekan ya. Oke. Sampai sini saya bisa lanjut ke mobile apps ya Bu, atau mungkin dari rekan-rekan ada lagi nggak kira-kira sebelum saya lanjut ke mobile apps nih? Kita ngajar waktu sebelum ini. Halo? Saya kira bisa dilanjut aja Mas dengan mobile apps Mas. Oke, saya lanjut aja ke mobile apps ya. Ini juga kan saya rekam, nanti saya share rekamannya. Jadi kalau mereka masih ada yang kurang jelas bisa dibuka-buka lagi rekamannya gitu loh ya. Oke Pak. Oke, sekarang saya lanjut ke mobile apps ya. Kelihatan ya share screen-nya ya Pak? Oke, jadi saya update mobile apps dulu sebentar. Tiga satu. Oke. Tim Pak Daniel dan tim ini kelihatan ya. Ini saya share screen langsung dari handphone ya. Kelihatan Mas. Ya kelihatan, mantap. Oke. Ini yang saya tampilin di depan layar ini HP saya sendiri. Ini aplikasinya tampilannya seperti ini. Jadi saya ngejelasin cara awal dari kita install ya. Ini saya install dulu. Oke. Nah,
Kemudian ada linknya. Hati-hati Mas, kebaca Mas Ya, WhatsApp-nya. enggak. Tapi kalau nggak ada rahasia nggak apa-apa. Ini ya streamer ya. Oke. Sebentar. Jadi caranya gini. Linknya belum saya kirim di grup ya. Bolehlah saya share di grup. Ini link yang buat install aplikasi Odoo ya. Install mobile apps. Oke, jadi caranya pertama, ini saya tunjukin. Link yang ada di sini. Saya kopas ya, saya ambil linknya. Saya menggunakan browser. Ini browser mana aja juga bisa, tapi saya pakai Google Chrome. Yang nanya Google Chrome ya Mas ya. Terus saya kopas di sini, saya tempel. Nah, dia bakalan download otomatis seperti ini. Oke, mendownload file. Terus kita buka. Oke, apakah Anda ingin menginstal aplikasi ini? Tinggal install. Oke, tinggal buka. Nah, ini langkah awal nih kita install aplikasi. Tinggal diizinkan aja. Oke, sampai di sini. Teman-teman, rekan-rekan juga bisa sambil nyoba. Berarti kita install ya Mas ya. Iya, boleh. Oke, udah nongol-nongol nih Mas, yang warnanya ungu Mas. Waduh. Oke. Oke, nanti untuk ini mungkin nanti diperhatikan aja apa videonya juga ada nggak apa-apa. Nah, saya hapus dulu email saya di sini. Nama pengguna? Sebentar, Pak. Oke. Nah, sekarang ini kan ada nama pengguna sama kata sandi nih. Ya. Yang pertama kita lakukan itu biasanya kita melakukan pendaftaran perangkat yang bawah. Oh, yang kemarin kita bicarakan ini mobile apps ya Mas ya? Iya, sekarang kita lanjut ke Oh, mobile baru apps, Pak. mudeng saya. Ya, Ya udah. oke, karena juga kita ngejar waktu juga nih badannya takutnya. Ya nggak apa-apa. Jadi ini pendaftaran perangkat. Nah, pendaftaran perangkat ini biasanya diminta foto. Oke, saya ambil foto asal aja. Nah, untuk nama, saya ambil contoh nama saya di sini yang saya buat kemarin. Ini ini kemarin saya buat testing, namanya Sales Mobile Apps. Nah, di sini ada inisial ya, inisial. Saya balik lagi ke streamer ini. Inisial ini ada NPK inisial, tinggal pilih ada SAP, Mas sama PNS. Nah, di sini inisialnya SAP nih. Saya pilih akhirnya, saya pilih SAP. Untuk NPK ini NPK-nya. Nomor kita ya? Iya, NPK. Nomor karyawan ya? 1022 12 5 ya. Nah, saya balik lagi ke sini ya biar kelihatan. 3. Oke. Nah, ini pendaftaran perangkat, saya daftar. Nah, setelah selesai berhasil, tinggal tutup. Nah, jadi ketika saya melakukan pendaftaran perangkat, nanti dia bakalan masuk ke HRD ya. Biasanya HRD di menu karyawan sini ada namanya HRM Device ini.
Ini Jadi tadi saya coba katanya NPK tidak dikenal. Berarti NPK yang dari mana nih? enggak, ini NPK di karyawan Pak. Jadi ini sebenarnya Pak Daniel dan tim perhatikan alur prosesnya aja, karena kalau satu-satu banyak datanya sih Pak. Dia Oke. intinya sih dia ngambil dari NPK karyawan yang ada di modul karyawan ini. Oke, oke. Ini. Oke. Kemudian tadi saya sudah sampai di karyawan. Nah, ada device. Nah, ini nanti bagian HRD biasanya nih. Ini saya register ID. Kalau tim sales sih mungkin nggak sampai ke sini ya. Ini Oke. Oke, sudah selesai. Kemudian saya masuk pengaturan. Ini tampilannya masih di apps, Mas. Iya, jadi sebentar ya. Oke, saya balik lagi. Ini layarnya. Jadi ketika yang tadi kan pendaftaran perangkat, misalkan sudah selesai nih. Ini saya ambil acuannya. Jadi rekan-rekan fokusnya ke sini aja nih. Ini saya buat contoh satu sales mobile apps. Oke. Nah, karyawannya di sini, NPK-nya yang tadi saya daftarin ini adalah NPK si sales mobile apps ini. Mas nggak berubah, Mas. Gimana, Pak? Timnya masih Tampilannya masih tidak berubah, Pak. nggak berubah. Jadi gini, untuk pendaftaran perangkat rekan-rekan semua nih, sebenarnya jangan langsung diproses ya, karena gini, rekan-rekan juga harus tahu dulu NPK-nya apa di sini nih. Ada yang punya contohnya nggak kira-kira? Enggak, Mas, ini screen yang di-share sama Mas Wahyu. Di sini tampilannya bukan yang Mas Wahyu ucapin. Di sini tampilan di awal. Boleh dicek Berarti dia belum koneksinya berarti ya, sebentar ya. Sekarang udah muncul nama pengguna belum di situ, Pak? Belum. Sinyal, saya coba stop. Muncul nama pengguna, Mas. Udah muncul ya, Pak? Nah, Udah, Mas. Oke. Muncul. Layar. Jadi di sini ada nama pengguna sama kata sandi. Nah, nama pengguna ini saya input. Ini nama penggunanya sales. Dia berdasarkan user. Nanti tim-tim rekan-rekan juga punya ini ya, punya nama pengguna sendiri nanti dari HRD-nya atau buat login. Nih, sma@gmail.com. Saya masukin di sini sma@gmail.com. Untuk password saya pakai 123456. Masuk. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama, saya balik lagi. Setelah kita melakukan install mobile apps-nya sudah terinstall, kita melakukan pendaftaran perangkat. Nah, ketika pendaftaran perangkat kan tadi ada pilihan seperti ini. Bentar. Nama, NPK, sama inisial ya. Ini nanti di input, daftar. Ketika dia daftar, dia bakalan masuk ngeling langsung ke Komodo, ke website Odo. Oke. Ketika dia masuk ke website Odo, emailnya diaktifin. Ini baru kita login menggunakan user biasa. User yang sudah kita buat, sma@gmail.com. Nah, ini saya balik lagi. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kelihatan? Halo? Halo? Ya, Pak. Iya, kelihatan ya.
Nah, di sini nanti kalau misalkan sudah terinstall, nanti tinggal menggunakan aplikasi Odoo nih. Biasanya kalau tim sales di sini bisa menggunakan check-in untuk absen ya, ada check-in, check-out. Ini ada proses check-in. Ketika klik check-in, ada namanya di mana lokasi Anda check-in saat ini, bisa sales visit atau kantor. Dia muncul pilihan seperti ini. Kalau misalkan absen kantor, tinggal diklik kantor. Oke, dia minta PIN. Ini biasanya dia minta foto lagi. Nah, ini untuk proses absen nih, check-in sama check-out aja. Ketika check-in, nanti udah setelah kerja, kemudian ada muncul tombol check-out. Ini buat proses absensi di mobile apps. Oke, setiap kali check-in biasanya ada notifikasinya di sini sebelah kanan. Ini buat notifikasi semua proses yang kita jalankan di mobile apps. Sebelah kanan ini ada notifikasi. Check-in kantor berhasil pada pukul 14.55. Ini pukul sekarang yang barusan saya coba check-in. Oke, ini yang proses absen, kemudian saya check-out. Check-out kantor lagi. Oke, selesai. Jadi proses absen melalui mobile apps hanya ini untuk check-in, check-out-nya aja. Tadi yang setiap kali saya melakukan proses kan dia minta PIN ya. Nanti rekan-rekan bisa di sini ada PIN configuration, bisa di setup sendiri. Ini kayak sejenis kayak password kita di HP aja sih. Ini saya punya saya sih 12346. Oke, itu untuk proses absen. Nah, sekarang untuk bagaimana kalau dengan visit customer? Sekarang saya tunjukin untuk proses visit customer. Visit customer menggunakan mobile apps ini, yang pertama itu, ini kan data yang sudah kita buat ya. Langkah yang pertama kita buat sebelum kita visit, di form opportunity corporate, misalkan saya ambil contoh, lead corporate A. Nah, di sini ada pertemuan nih. Pertemuan ini saya input. Ini ada tanda list di sebelah kanan, view list, buat. Nah, lead corporate aja. Ini sudah. Belum berubah slide-nya, slide-nya masih yang lama. Oh, sinyal berarti sinyal yang gede saya. Udah kelihatan Odoo-nya belum, Pak? 14.57 menitnya waktunya juga di sini di kita. Dengan apa bisa? Dengan security, Pak Dicit. 14.57. Jamnya aja di kita yang slide sekarang ini 14.57. 14.57. Layarnya nggak gerak, Pak. Layarnya nggak gerak ya. Sebentar saya coba stop dan share lagi ya. Oh ya ampun. Koneksinya kayaknya biasanya. Oke, sekarang kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, Pak. Oke, jadi ya saya ulangi lagi ya. Dalam proses melakukan visit customer, langkah pertama yang harus kita lakukan, itu biasanya sebelum kita visit nih, kita jalan ke customer, kita masuk ke form opportunity corporate nih yang sudah kita progress tadi. Katakanlah kita masuk, asumsikan sudah terkualifikasi ya. Lagi kita mau proses follow up. Nah, kemudian ada pertemuan ya, atau untuk visit customer. Nah, ini tinggal saya buat contoh PT Usaha Jaya ini. Nah, di sini ada pertemuan. Pertemuan ini saya klik view list, kemudian saya buat di sini namanya itu kita input nama si sales yang mau visit ya, pesertanya. Oke, ini kemudian tanggal startnya ini sesuai sistem hari H. Saya save. Nah, sekarang saya masuk ke mobile apps. Mobile apps-nya kelihatan, Pak Lukas dan Tim? HP-nya? Kelihatan check-in, Mas. Oke. Waktu. Iya, benar check-in. Jadi ketika kita mau melakukan visit,
Ini ketika kita check-in kayak gini kan ada muncul nih sales visit. Oke, tinggal tim sales klik sales visit, check-in. Oke, 1, 2, ini password diminta PIN. Nah, itu untuk proses check-in-nya. Setelah check-in, dia akan muncul layar seperti ini nih. Ini jadi check-out, sebelah kanannya ada input data. Oke. Nah, ini check-out kalau misalkan sudah selesai, tapi kalau belum ada proses input data di sini. Nah, ketika saya sudah melakukan check-in di sini, saya tunjukin lagi yang di Odoo-nya. Ini saya refresh. Nah, di sini dia bakal muncul nih otomatis nih. Titik di mana kita melakukan visit check-in. Ini longitude bujur sangkar sama titik koordinat lah, katakanlah titik koordinatnya. Dia standby masuk tanggal 19.15.00 ya, sesuai tanggal sekarang yang barusan saya check-in. Di sini belum ada file ataupun foto ya. Jadi ini otomatis dia terisi, dia terintegrasi maksudnya nge-link sama aplikasi mobile apps. Oke, saya lanjut aja yang di HP ya. Sekarang nah, setelah melakukan check-in tadi, sebelah kanan ini ada input data. Oke, saya klik input data. Nah, ada 2 tab di sini nih, ada foto sama hasil meeting. Kalau foto sebelah kiri ini nanti buat digunakan untuk foto bareng sama customer. Ini bisa dipakai. Misalkan setelah foto, hasil meeting nanti tinggal diinput di sini. Misalkan contoh, meeting bersama, foto ini contoh aja ya. Nah, di sini juga ada namanya upload. Upload ini buat upload dokumen. Dia langsung link ke handphone. Oke, ini bisa contoh, saya ambil contoh mana aja. Gambar, terus saya kirim di sini, saya klik kirim kalau udah selesai. Foto dan hasil meeting berhasil disimpan. Dia muncul warning seperti ini. Setelah itu tutup. Nah, kalau udah selesai input data, terus kemudian sudah foto bareng sama customer, nah rekan-rekan tinggal klik check out. Oke, saya check out. Nah, setelah check out, dia muncul notifikasi sebelah kanan. Ini proses di handphone seperti ini di mobile app. Check out kantor berhasil pada tanggal 19 Oktober. Nah, sedangkan untuk di Odoo-nya sendiri, saya balik lagi ke Odoo. Di aplikasi websitenya, ini kan tadinya kosong nih, nggak ada file attachment, foto web opportunity nggak ada. Jadi ketika saya refresh di sini nih, dia bakal otomatis dia ngupdate. Ini bisa di-download, ini pun bisa di-download. Ini hasil dari yang tadi kita kirim melalui handphone. Sampai sini gimana? Saya mau nanya, Mas. Iya, Pak. Kalau untuk untuk masalah password tadi, boleh nggak jadi opsi saja, tidak harus mandatori? Karena itu kan sebenarnya handphone kita kan sudah ada passwordnya ya. Kayak semacam untuk aplikasi tertentu di apps itu kan ada misalnya WA itu kan kita bisa kita bisa kasih password apa tidak, bisa jadi opsi itu nggak, yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita meetingnya online itu seperti apa? Kalau misalnya kita meetingnya hybrid seperti apa? Yang di hybrid itu artinya, misal contoh saya ada visit customer saya di Surabaya, saya di Jakarta nih, tapi tim saya yang ada di Surabaya itu meeting dengan klien saya yang ada dari Jakarta ke Surabaya. Ya gimana tuh mengaplikasikannya di sini? Terima kasih. Jadi ada 2 ya pertanyaan saya. Pertama itu opsinya itu password itu bisa jadi opsi saja, bukan mandatori. Artinya, ngerti ya maksudnya kalau misalnya ada beberapa aplikasi di Google itu kan ada permission ya, itu menjadi boleh kita aktifkan, boleh tidak. Kedua, kalau misalnya berupa meeting kita itu kan ada 3 berarti ya. Pertama visit fisik
kedua kita online, ketiga hybrid. Hybrid itu artinya ada satu bagian yang kita yang fisiknya juga iya, online juga iya, seperti gitu. Oh, jadi dia ngerangkum keduanya ya Pak gitu ya Pak? Betul, jadi ada beberapa opsi gitu. Ada secara physically kita datang karena visit, kedua kita aktivitas kita itu hanya meeting online saja, ketiga hybrid. Mungkin kita beda lokasi, beda kantor atau beda kota, bahkan beda pulau, mungkin seperti itu kita meetingnya. Demikian. Ya, terima kasih. Dengan Pak siapa ya tadi ya? Yaser. Pak Satrio ya? Boleh. ya Satrio terus ya. Jadi gini Pak Satrio, kalau ini saya jawab dulu ya untuk pertanyaan pertama nih mengenai visit ya. Kalau misalkan kita password dulu, password boleh jadi opsi nggak? Jadi tidak harus mandatori. Kan sebenarnya kan handphone kita udah dikasih password, artinya kita yang melakukan akses ya pasti kita harusnya gitu loh. Dan iya. Jadi itu pilihan gitu loh Mas. Maksudnya kan ada beberapa aplikasi yang kita sudah lindungi itu permission-nya seperti apa, apakah harus pakai password apa tidak, atau bisa langsung. Kalau misalnya kita sudah awalnya sudah masuk di OD itu udah pakai password, mungkin yang itu tidak perlu, karena setiap kita mau meeting tuh setiap detik itu berharga sebenarnya. Kita nggak lagi lari-lari nyari parkiran terus kayak itu, maksudnya itu kayaknya extra effort gitu loh. Demikian. Kayak ngejar waktu gitu Pak. Betul, jadi kita nyari parkiran nih, kadang kan suka telat ya. Bukan suka sih, emang kita udah benar awal, cuma kadang lagi macet di jalan, apaknya aja lah istilah kata gitu, kita udah terbirit-birit, lari-lari dari parkiran, terus harus ngisi gitu lagi. Dan kalau misalnya lagi, seandainya kita pas mau check out, kita udah meeting dan pulsanya habis, gimana tuh? Apa tersimpan nggak itu terakhir kita? Bukan masalah itunya, habis baterai, bukan. Tidak ada sinyal, bukan, tapi pas pulsanya habis. Artinya si pulsa kuota, ngerti ya? Kadang teman-teman kan, kalau saya sih nggak mungkin, teman-teman itu misalnya yang lagi pulsanya mepet, terus udah kayak gitu, dia kuotanya juga pas habis, pas mau check out tuh. Gimana tuh solusinya? Terima kasih. 4, berarti ada satu lagi ya, boleh ya pertanyaannya? Nggak apa-apa. Jadi gini, sebentar saya buka mobile apps, karena ini berhubungan sama mobile apps. Masalahnya juga kalau datanya habis ya. Iya, kuotanya kan lagi siap, dia pakai gitu kan ya. Jadi di Odo ini kalau misalkan di mobile apps ini, di sini setiap notifikasi dia pasti tersimpan. Yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan dia check out-nya, dia mau check out nih, dia udah jalan terus tiba-tiba HP-nya lowbat, ya kan? Atau tiba-tiba datanya habis, dia nggak bisa nih visit atau check out. Itu sebenarnya nah, itu kalau misalkan historinya di Odo, dia bakalan tetap muncul untuk fitur seperti ini, Pak. Check-in, cuman paling solusinya, nah dia masuk ke web, infoin sini nih. Kan nggak ada pulsanya, nggak ada kuotanya, masa masuk ke web gimana tuh Mas Ganteng? Kan nggak ada kuota internetnya, maksudnya nggak ada kuota internetnya. Habis kan data. Jadi mau website kayak aplikasi kayak WA kayak mati semua kan, gitu. Kalau namanya sistem ini pasti dia butuh online sih kalau selesai. Nah itu dia, makanya ini kita kan the worst thing ya. Kita berharap sih semua baik-baik saja, tapi let's say the worst thing happen, what we must to do gitu loh. Antisipasinya apa? Gitu. Oh, itu sebenarnya bisa aja kalau misalkan dia, misalkan saya sebagai sales nih, saya mengalami kondisi yang tadi bilang Pak Satrio ya. HP saya ini itu sebenarnya bisa aja nanti di input di belakang, tapi input di webnya di sini. Fotonya gimana? Misalkan foto boleh dari galeri ya? Iya, ini masih kelihatan kan? Belum jalan, mati di 15.08. Sebentar. Oke, saya web lagi. Kelihatan sekarang? Saya share. Kelihatan, Usap Jaya. Oke, jadi gini. Sebenarnya kalau misalkan dia yang tadi dibilang Pak Satrio ya, data habis atau segala macam, dia di jalan nih. Di sini kan, misalkan saya mau visit nih ke ABC Shop, tiba-tiba data saya habis nih, segala macam, ya kan. Nah, ketika saya sampai di kantor atau HP sudah aktif lagi, datanya sudah ada, saya sebenarnya bisa aja, saya bisa input lagi di sini nih, karena ini kan masih bisa kita buat manual, input di websitenya langsung. Tinggal kita tentuin aja nih jamnya jam berapa yang kita input. Mungkin perbedaannya di sini lokasinya ini dia nggak muncul.
titik koordinat karena kita Nah, boleh kayak gitu berarti. Boleh. Iya, kita ngakalnya paling di sini, input manual di sini. Terus unggah fotonya, berarti kita foto sendiri di sana dulu, di lokasi customer. Kita save di galeri, baru kita upload via laptop. Iya. Gitu. Nah, ini juga bisa sebenarnya kalau tergantung kondisi ya. Kalau misalkan kondisinya kuotanya habis, kita masih bisa foto tuh, Pak. Iya betul, berarti di galeri kan? Nah, bisa masuk, kita bisa unggah berkas Anda di sini nih. Oh. Ini kan bisa nih. Jadi solusinya kalau yang di mobile apps bermasalah atau memang kuota habis atau tiba-tiba dia HP-nya lowbat di jalan, kan kita nggak tahu kondisi lapangan tuh apa aja bisa terjadi. Nah, itu kita bisa ngakalinnya ya di websitenya langsung kita proses. Tapi setelah dapat ke kantor istilah kata gitu ya, dapat akses. Iya, benar yang proper. Benar, yang penting SOP-nya tim Bapak gimana kan, kalau proses kayak gini ya harus info approval dari atasan atau segala macam, itu saya nggak tahu kondisinya. Cuman untuk solusi di Odo-nya, kalau misalkan ada kendala di mobile apps, kayak misalkan HP lowbat di jalan tiba-tiba, nah itu kita inputnya di sini. Oke, kalau misalnya kita update di kantor itu bisa satu atau bisa lebih dari satu. Contoh, pada saat saya visit pertama itu kuota sudah habis, dan pada visit kedua lowbat juga habis juga baterainya. Nah, sementara saya ada 5 visit di hari itu. Pada sampai ke kantor, saya bisa 5 visitnya di update di kantor 5 sekaligus. Ya, ini kan buat bisa nambah-nambah, Pak. Oh, boleh ya? Berarti bisa ya? Iya, kita bisa buat satu. Ini saya save misalkan contoh ya. Saya save. Terus saya buat lagi satu lagi. Kayak gini. Ini saya ada maksimalnya nggak? Nggak ada, kalau ini nggak ada maksimal. Mau 100 customer bisa sehari itu ya didatengin ya? Bisa kita input manual di sini. Dia berderet di sini nih, Pak. Oke. Memang kondisi lapangan memang kadang-kadang susah diterka juga. Saya sepakat. Iya. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Cukup. Iya, sebentar. sama-sama Pak. Saya balik lagi ya ke aplikasinya. Maaf nih sebelumnya karena di sini hujannya gede banget, jadi koneksinya kadang putus nyambung, agak-agak hilang. Oke, sudah kelihatan lagi ya. Jadi prosesnya hanya seperti tadi ya. Ketika kita sudah install, nanti check in, check out, absen di sini. Ada select visit sama kantor. Tinggal pilih mau misalkan visit di customer, tinggal select visit. Nah, ada nanti muncul tombol check in. Terus kemudian kalau misalkan mau check out, bisa pilih juga. Atau mau di kantor, bisa pilih kantor aja kayak gitu. Mungkin nanti pertanyaan saya yang berikutnya yang online dengan hybrid gimana? Itu kan masalah login aja. Yang pertanyaan kedua, ketiga sama juga seperti itu ya kurang lebih ya berarti ya. Bisa iya, lain juga berarti screenshot aja di screenshot ini ya berarti mungkin ya apa layarnya kali ya kalau misalnya online ya. Iya, paling kita ininya di di Odo-nya supaya kita nginput, istilahnya kita ngasih dokumentasi yang benar-benar bisa ngebuktiin kalau kita online gitu. Oh, ada meeting online ya. Iya, kalau meeting online kan kita bisa buat aja keterangan kan di komennya buat keterangan di sini. Tapi tetap di menu visit ya? Iya, enggak kalau misalkan tergantung kondisi Bapak nih. Kalau misalkan HP-nya rusak juga, meeting online juga ya di sini. Itu sial banget berarti ya, double sial itu mah ya. Nah, kan ada deskripsi nih, ini kita bisa kasih keterangan. Misalkan hari ini dilakukan meeting online, kan bisa kayak gitu. Oh. Terus kasihlah keterangan apa gitu yang kira-kira benar-benar bisa membantu membantu ini kan, ngejelasin kendalanya di lapangan kayak gimana atau apa yang dialami kan ada nih. Jadi kalau untuk di web semua sebenarnya sih bisa aja sih Pak kita. Kalau misalnya help ke adminnya Odo kita bisa kasih Mas? Misal nih ada saya trouble di jalan, langsung ada menu di dalam apps-nya tersebut. Hubungi admin Odo, memungkinkan nggak tuh ditambahin di situ Mas? Jadi boleh dong kami merecokin adminnya Odo, boleh nggak sih? Iya, ya saran aja itu mah, tapi iya. silakan aja dipikirin. Nah kalau misalkan ada, sebenarnya kalau siap trouble di jalan atau gimana sih, solusi sih pasti ada ya Pak ya. Nah, tapi ada menu itu ya di situ ya. Hubungi, please help itulah admin Odo gitu nggak ada ya? Kalau untuk admin Odo kalau di
kalau kita ngomongin di mobile app sesuai fitur yang ada aja sih, Bang. Pak Jadi, Satrio, kalau Pak. mobile app, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, justru dengan adanya Pak Satrio ini jadi seru. Jadi Jadi berkembang sebenarnya, kan? nah jadi berkembang. Nah, jadi tahu pinter ya, gaul di SMA ya. Karena mandiri. Jadi kalau misalkan di mobile app-nya sendiri sih, dia hanya nampilin sesuai dengan, ini pertama ini sesuai desain dulu ya. Yang pertama kita buat sesuai desain. Nah, kalau misalkan ada kendala di lapangan kayak bagaimana, itu nanti kita bisa proses follow up di Odoo. Dan kalau misalkan dari tim usernya ada trouble juga atau memang data ada yang kurang lengkap, nanti bisa diinfokan ke saya, nanti saya bantu. Oke. Ya, sementara itu dia nanti malah menghambat untuk tangan yang berikutnya. Silakan Mas. Nggak apa-apa, Pak. Ya, silakan Mas Wahyu. Ya. Monggo. Nggak apa-apa, Satria, saya mah terima kasih banyak juga nih ada ada masukan kan, jadi bisa bisa analisa lagi untuk ke depannya. Oke, ini mobile apps. Mungkin untuk mobile apps sampai di sini ya untuk prosesnya ya. Visit tadi sudah, check-in, check-out, absen juga di sini. Video juga sudah direkam ya untuk pendaftaran perangkat tadi. Di sini juga sebenarnya kalau di mobile apps ini ada informasi pribadi. Ini juga rekan-rekan juga bisa lihat. Bentar, udah nge-lag. Nah, ini di bawah. Ini nanti dia nge-link langsung sama data HRD, ini bisa dilihat. Informasi tempat kerja. Dan sementara juga masih ada pengembangan ya, karena ada CR yang lagi di progress. Untuk notifikasi bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, oke. Terus satu lagi nih, solusi, misalkan si salesnya dia nggak punya laptop nih, atau laptopnya mati, dia cuma punya handphone doang. Nah, itu sebenarnya karena ini dia berbasis web, kita bisa aja buka linknya ini di HP. Saya kasih satu contoh. Tadi linknya. Nah, seperti ini Pak. Kelihatan ya, share screen-nya HP ya. Lihat. Jadi ini sebenarnya bisa kita buka di handphone juga. Kalau misalkan laptopnya rusak atau bermasalah, karena ini dia berbasis web, jadi kita bisa akses melalui handphone juga bisa. Nah, misalnya seperti ini, sama aja, kita tinggal buka klik yang sebelah kiri, menu CRM. Nah, muncul kan kayak gini. Nah, tinggal kita input lagi nih, kita bikin list. Nah, kita klik buat. Jadi beda. bisa Gimana? juga ya pakai web base tapi lewat HP enak ya, bisa Iya, juga. lewat HP bisa Pak. Jadi sebenarnya cuman bedanya mungkin dari segi tampilan di handphone. Karena Iya. Kita kan yang penting kan gampang digunakan dulu ya. Iya Pak. Paling nggak untuk import post itu buat input ya, gitu kan. Iya. Oke, memang sih sekarang memang challenge-nya adalah kita buru-buru implement ya, trial gitu ya, kita mulai praktis. Saya coba akan minta tim ya untuk mulailah sesegera mungkin kita praktis. Jadi kalau semakin sering praktikal kan lama-lama juga lancar ya. Iya. Sudah lancar baru nanti kita bisa rasakan manfaatnya gitu loh. Ya. Ini juga termasuk nanti superior bisa ada cara ya untuk melihat rekapan ya, summary-nya ada ya. Iya Pak, kalau untuk report pasti ada. Ada ya. Nah, ini tampilan di handphone ya, paling dari segi tampilannya aja, cuma kalau nginput sama aja. Kita save. Oke. Ya memang tim for your info,
tadi juga Satrio udah muncul lagi. Jadi kemarin memang awalnya kan mau dengan apa? Awalnya kan Mas Wahyu ini menyarankan dengan sistem dengan laptop ya di awal atau pas laptopnya dibawa sewaktu bekerja ke lapangan ya, ke field ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Mas Satrio gitu. Gimana kalau apa bisa juga dengan handphone gitu ya. Akhirnya dipikirkanlah caranya. Sekarang alhamdulillah sudah bisa ya. Bisa dengan handphone, bisa dengan laptop ya, bisa dengan web, bisa dengan mobile apps. Nah, sekarang tinggal ini nih, tinggal manusianya lah ya, bisa menjalankan apa tidak dan merasa terbantu nggak gitu loh. Kita kan harus merasa terbantu nih dengan adanya tools ini gitu loh. Ya, begitu. Nah, supaya terbantu kita harus fase nih ya, kalau nggak fase gimana ya. Nah, ini ya kita sekarang sudah menuju fase. Semuanya kan sudah mulai tahu ya, udah serempak nih sekarang progresnya ya dalam mendapatkan informasi dari Odoo. Nah, sekarang tinggal ayo rajin-rajin kita mendalami ya. Tempat bertanya ada, bisa ke key usersnya admin. Saya lihat juga udah semakin expert. Ada Riri juga di situ. Ya, bisa kita tanya. Ada Lukas juga, ada Komar, atau langsung juga ke Mas Wahyu. Lebih wise kalau lewat grup, karena pertanyaan kita mungkin sama dengan teman-teman yang lain. Nanti jawabannya akan diberikan oleh Mas Wahyu di grup, juga akan disantap juga tuh sama teman-teman yang lain. Akhirnya semuanya jadi tahu. Makin banyak bertanya, makin banyak yang tahu tuh. Jangan-jangan case-nya sama gitu. Iya, sambil berjalan nanti kita saling bantu. Ya. Sip. Nanti kalau mau ada pertanyaan jangan pandang jam ya. Kalau ingatnya jam 10 malam kirim aja. Ya walaupun mungkin Mas Wahyu belum aktif ya. Mungkin Mas Wahyu setelah sholat subuh besokannya, nah itu bisa dijawab ya. Silakan. Iya. Mungkin untuk kali ini mungkin Pak Daniel udah cukup ya untuk saya kira cukup ya. Saya kira cukup sekarang. Nanti belum bisa di memang, iOS ya Mas? Siapa? Belum bisa di iOS ya? iOS. Kalau untuk sekarang ini sebenarnya sih masih yang Android ya, Android versi 7. Cuman untuk yang mobile apps lain itu lagi progres sih. Kemarin juga ada permintaan dari CR juga, itu lagi pengembangan sih, nanti di update aja Pak. Itu untuk saat ini masih yang sesuai. Coba dulu ke Android ya. Ya. Siapa namanya? Reza. Yang nanya barusan Reza dari Cilegon itu, Mas Wahyu. Iya, Cilegon. Yang pegang Krakatau Steel tuh sama Carita Beats ya. Siap Pak, siap. Oke, mungkin Pak Daniel dan tim sebelumnya terima kasih banyak nih waktunya nih udah. Kami yang terima kasih sudah tadi sempat dihadiri oleh lebih dari 80 orang ya. Mudah-mudahan ini, dan saya juga izin ini saya record tim ya. Saya sudah pernah melihat kualitas recordnya saya enak ya. Jadi kalian bisa bolak-balik ya. Saya juga kadang-kadang kalau yang sifatnya kayak gini mungkin karena sudah tua ya, agak kurang cepat juga kalau yang sifatnya teknologi begini, tapi ya gampang ya, kita ulang. Orang sekali ya kita 3 kali ya 3 kali ya. Orang sekali kita 10 kali lah. Yang penting ngerti gitu loh. Ya, begitu. Yang kemarin sudah ada nih, yang kemarin introduction aja saya sudah ada recordnya, mau saya share. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ada lagi dari Sama-sama. Saya kira dari teman-teman untuk pemahaman awalnya kayaknya sudah ini ya. Kita tidak ada lagi seperti ini, mungkin kesempatannya selain dari sudah mulai trial Mas ya, sudah mulai trial. Dan mungkin saya akan mulai coba kita migrasi nih dari reportnya yang manual ya, konvensional manual ya, dikirim lewat WhatsApp, lewat email setiap hari. Nah, sekarang coba lewat data input ya, input ke Odoo ya, begitu. Cukup Mas Wahyu, terima kasih. Ya baik Pak Daniel, sebelumnya terima kasih banyak ya rekan-rekan semua. Sehat sekali ya untuk semuanya.
Iya, jadi biasakan tim kalau kita udah kelar begini, kasih begini Kak saya nih ke itu ya, kasih tepuk tangan boleh ya. Kemudian cari di reaction ya, kasih jempol boleh ya. Silakan begitu jadi semuanya kasih cinta juga boleh ya. Jadi senang itu yang ngasih ya. Nah, kasih tepuk tangan semuanya ya. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, terima Saya kasih, akhiri Pak. mudah-mudahan semuanya tunggu rekamannya, mudah-mudahan bermanfaat ini semua ya, kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Oke, silakan teman-teman untuk live. Saya sendiri akan akhiri ya Zoom meeting kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.